Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di dalam pelajaran makroekonomi, yaitu indeks harga konsumen ya, atau disingkat IHK. Nah, bahasa Inggrisnya ini adalah Consumer Price Index ya, atau CPI. Oke, nah apa sih indeks harga konsumen itu sebenarnya? Nah, aku mulai dari definisinya ya. Nah, indeks harga konsumen itu adalah rata-rata perubahan harga dari paket ya. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya itu adalah basket. Di Indonesianya paket ya. Aku kira di Indonesianya keranjang. Rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa. Nanti aku jelaskan ya, apa sih maksudnya paket atau basket ini ya. Barang dan jasa oleh sebenarnya yang dikonsumsi sih, yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu ya. Nah, jadi gunanya indeks harga konsumen ini adalah untuk melihat rata-rata perubahan harga ya. Rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dibeli atau dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini kita lihat di sini ada kata paket ya. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang akan aku mau jelaskan ya. Apa itu sebenarnya paket ya? Nah, paket ini adalah isinya. Jadi dia membentuk sebuah kayak kumpulan barang gitu ya. Paket ini isinya adalah kumpulan barang dan jasa yang paling yang paling tinggi proporsinya dari pengeluaran rumah tangga. Nah, jadi ibaratnya begini. Kan kalau dia mau melihat semua barang yang ada di dalam yang dibeli oleh rumah tangga itu kan banyak banget ya, jutaan barang mungkin. Nah, jadi dia nggak melihat semua barang yang dihitung, tapi hanya kumpulan barang dan jasa yang paling, nanti aku underline-nya, aku garis bawah, yang paling tinggi proporsinya dikonsumsi dari pengeluaran rumah tangga. Jadi hanya barang dan jasa yang paling tinggi proporsinya dari pengeluaran rumah tangga yang akan terhitung di dalam indeks harga konsumen untuk melihat rata-rata perubahan harga dari seluruh barang gitu. Nah, kalau kenapa nggak pakai semua? Ya kan, kenapa nggak pakai semua barang dan jasa? Karena ya kebanyakan dan dipakai yang paling tinggi proporsinya aja karena itu udah mewakili semua gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya apa sih paling tinggi proporsinya? Nah, paling tinggi proporsinya tuh gini. Misalnya, eh, ini adalah lingkaran ini adalah total gaji orang gitu ya. Nah, yang paling tinggi proporsinya mungkin biasanya ya, mungkin itu rumah gitu ya. Ya, katakanlah rumah misalnya 20% gitu. Orang mengeluarkan uang buat rumah 20%, lalu makanan misalnya gitu ya. Makanan 15% gitu. Lalu sisanya apalagi transport gitu ya misalnya ya. Transportasi 15% lagi. Lalu apalagi? Misalnya rekreasi, sekolah gitu nanti ya. 15% misalnya. Nah, ini semua, nah kalau dibagi kan ada banyak ya, ada sekolah, ada kesehatan, macam-macam. Cuman mungkin makin lama pembagiannya makin kecil ya, makin kecil proporsinya. Nah, ini yang dipakai, ini nggak semua. Jadi yang dipakai untuk menghitung indeks harga konsumen mungkin hanya sebagian aja
sedikit aja gitu ya. Nah, ini udah bisa merepresentasi dari seluruh harga yang ada di dalam pasaran. Ya mungkin nggak segini sih, mungkin lebih besar lagi ya, mungkin segini gitu ya. Nah, ini mungkin yang akan dipakai oleh pemerintah atau dihitung ya oleh perhitungan statistiknya untuk menghitung rata-rata perubahan harga dari seluruh barang dan jasa yang ada di pasaran. Nah, jadi yang masuk basketnya itu atau paketnya itu cuman yang proporsinya paling tinggi aja yang dikonsumsi oleh pengeluaran rumah tangga gitu. Nah, sekarang aku mau menjelaskan 5 langkah untuk menghitung indeks harga konsumen ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kita harus mensurvei ya. Survei, aku ganti lawan aja ya. Survei untuk menentukan barang dan jasa yang masuk ke paket ya. Nah, jadi pertama itu harus disurvei, ditanyain ke semua rumah tangga yang ada, mereka pengeluaran paling besar itu apa, pengeluarannya, pembagian pengeluarannya seperti apa, dilihat. Nah, itu untuk menentukan mana barang yang akan masuk ke paket yang akan dibuat gitu ya. Nah, contoh misalnya, ini misalnya ya, misalnya kita punya paket kita itu adalah isinya 4 apel dan 2 pisang gitu. Ini contoh gampangnya aja ya. Jadi misalnya setelah disurvei di seluruh negara bahwa orang rata-rata membeli apel dan pisang gitu, dan yang dibeli misalnya 4 apel dan 2 pisang nih. Aduh, ini untuk gampangnya aja sih ya biar kalian ngerti nanti cara perhitungannya gimana gitu ya. Nah, yang kedua, setelah mereka mensurvei apa yang harus dilakukan, nah mereka akan mencari tahu harga harga barang tersebut dalam interval waktu yang diinginkan. Nah, jadi contoh misalnya mereka mau menghitung interval waktu yang diinginkan misalnya 2003 sampai 2005. Nah, mereka akan menanyakan semua harga barang tersebut dari kurun waktu 2003 sampai 2005. Nah, contoh lagi nih misalnya untuk apel dan pisang ya, misalnya 2003 harga apelnya sama dengan $1 gitu ya. Lalu harga pisang misalkan lah ya $2. Nah, lalu tahun 2004 harga apel naik jadi $2. Harga pisangnya naik jadi $3. Tahun 2005 harga harga apel jadi $3 naik, harga pisangnya naik lagi misalnya jadi $4. Nah, itu yang mereka perlu record ya, mereka perlu catat harganya berapa dari barang yang ada di dalam paket tersebut gitu. Nah, lalu step ketiga adalah hitung berapa dari keranjang, hitung biaya ya, hitung berapa biaya yang dikeluarkan, hitung biaya, total biaya dari keranjang, keranjang sih salah, paket barang dan jasa setiap tahun ya. Nah, jadi kita harus menghitungnya setiap tahun. Nah, jadi kita harus menghitung total biaya yang dikeluarkan dari
total jumlah paket dan harganya. Ya, jadi begini contohnya. Nah, jadi 2003 harga apel $1 dikali dengan jumlah apel yang ada adalah 4 ya. Berarti ditambah sama harga pisangnya $2 kali 2 lagi. Nah, 1 kali 4, 4 tambah 2 kali 2, 4, berarti $8 totalnya. Dan kita harus hitung 2004 dan 2005 juga berapa total biaya dari setiap paketnya ya. Nah, sama juga dikali lagi, tapi kuantitinya tidak berubah ya, hanya harganya yang berubah. Ini 2 kali 4 tambah 3 kali 2 sama dengan $14. Lalu ini $3 kali 4 tambah $4 kali 2, $20 ya. Nah, setelah kita dapat total biaya dari setiap tahun untuk setiap paketnya, nah sekarang yang keempat adalah kita menghitung IHK-nya atau indeks harga konsumennya. Nah, sebelum itu kita harus tentukan tahun dasar ya atau base year, tahun dasar, dan hitung IHK-nya atau indeks harga konsumennya. Nah, biasanya sih digunakan menjadi tahun dasar itu adalah tahun yang paling awal gitu ya, tahun yang paling belakang itu yang kita pakai untuk base year ya. Misalnya tahun dasarnya adalah 2003. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung IHK-nya ya. IHK untuk 2003 adalah, nah caranya begini. Caranya adalah tahun itu 8 per tahun dasarnya 8, karena ini tahun dasarnya 2003 jadi sama 8 per 8 dikali dengan 100. 81 ya kalau kita coret. Nah, jadi ini hasilnya 100. Nah, IHK 2004 adalah 14. Di 14 per 8 dikali 100 sama dengan 175. Nah, lalu IHK 2005 sama dengan 20 per, jadi di bawah ini selalu base year-nya ya, 8 atau tahun dasarnya dikali 100 lagi sama dengan 250. Oke. Nah, ini kita udah dapat IHK-nya. Jadi kita kalau mau ngitung sampai IHK aja udah cukup sampai sini ya. Nah, tapi biasanya juga disuruh untuk menghitung inflasi. Nah, jadi yang kelima itu kita bisa gunakan IHK untuk menghitung inflasi ya. Inflasi dari tahun sebelumnya. Nah, inflasi itu adalah tingkat kenaikan harga ya pada barang dan jasa. Nah, kita bisa menggunakan IHK ini untuk menghitung tingkat kenaikan harganya. Nah, jadi caranya begini. Karena ini kan dari tahun 2003, 2004, 2005. Nah, kita hanya bisa menghitung inflasinya tahun 2004 dari tahun 2003 ke tahun 2004 dan dari tahun 2004 ke tahun 2005 gitu ya. Nah, misalnya inflasi 2004 itu adalah caranya begini. 175 dikurang 100, jadi yang belakangan dikurangin yang pertama dibagi yang pertama, lalu dikali sama 100. Nah, kita dapat 75% ya inflasinya untuk dari tahun 2003 ke tahun 2004.
Nah, lalu berikutnya inflasi 2005 itu berarti 250 kurangin 175 per, sorry ini mouse aku macet ya, aku nggak bisa turunin ininya, per 175 kali 100. Nah, ini hasilnya adalah 43%. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oops, sorry. Oke, nah akhirnya udah bisa lagi. Nah, seperti itulah cara menghitung indeks harga konsumen ya. Jadi begitu step-stepnya. Nah, lalu kita bisa gunakan itu untuk menghitung inflasi atau kenaikan harganya. Berarti dari tahun 2003 ke tahun 2004 inflasi 75%, dari tahun 2004 ke tahun 2005 inflasinya 43%. Oke. Gitu aja sih yang mau aku jelasin tentang indeks harga konsumen ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.